Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kita lanjutkan kembali mata kuliah kita tentang inovasi pembelajaran. Setelah 3 pertemuan sebelumnya yang kita bahas masih dalam ranah teoretikal, ini di pertemuan kali ini dan pertemuan terakhir minggu depan, kita akan lebih memfokuskan ke praktiknya, ya, bagaimana kita bisa mewujudkan inovasi itu. Yang perlu dipahami adalah inovasi itu memang tidak melulu harus hal yang besar, gitu ya. Hal kecil tetapi itu bisa memberikan perubahan, itu juga bisa kita sebut sebagai sebuah inovasi. Nah, dalam materi kita malam hari ini, inovasi yang kita bahas adalah tentang bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah pembelajaran yang lebih interaktif dengan memanfaatkan media presentasi. Seperti yang kita tahu, biasanya banyak mahasiswa ataupun juga para guru kita yang menggunakan media presentasi yang konvensional, seperti misalnya Microsoft PowerPoint atau mungkin media yang lain, gitu ya. Dan rata-rata media-media tersebut itu masih satu arah. Nah, saya tidak bilang bahwa media itu jelek atau bagaimana, tidak. Kita tidak menilai mana yang baik, mana yang buruk ya, tapi mana yang lebih pas ketika dipakai di konteks tertentu. Dan dalam konteks yang kita bahas, ini adalah tentang adanya interaksi antara guru dengan siswa. Nah, salah satu alat yang bisa digunakan sebagai alternatif dari PowerPoint sendiri itu adalah Mentimeter. Media ini sudah pernah saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya untuk media presentasi saya. Dan malam hari ini kalian akan belajar bagaimana membuat atau merancang sebuah bahan ajar dengan menggunakan Mentimeter. Ya, yang nantinya ini sebagai bahan persiapan juga untuk kalian mungkin PLP dalam waktu dekat atau juga dalam konteks yang lain dalam dunia masing-masing. Nah, yang perlu diperhatikan dalam Mentimeter ini sebetulnya sederhana ya. Ini bisa diakses melalui Google, kemudian tinggal klik saja Mentimeter, gitu ya, Mentimeter, dan kemudian standar saja harus melalui proses registrasi. Nah, kemudian setelah mendaftar akun, akan seperti ini tampilannya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, memang di sini bahasa Inggris, tapi ya tidak apa-apa. Itu bisa sambil belajar, begitu ya. Dan saya rasa ini masih mudah untuk dipahami. Nah, di sini ketika masuk ke dalam laman apa namanya home-nya atau di halaman awal ini akan tampil di sini kalau sudah dibuat ya akan tampil beberapa slide yang beberapa presentasi yang sudah pernah kita buat. Kalau belum, nah berarti masih kosong. Nah, caranya kita bisa punya 3 pilihan di atas ini, ya. Ada 3 pilihan. Di sini ada new presentation, ada juga new quiz, sama new survey. Pilih saja nanti kalau membuat bahan ajar itu pakai yang new presentation. Ini tinggal diklik, kita tunggu sebentar. Jadi basisnya ini online ya, basicnya ini online, jadi memang harus membutuhkan internet yang stabil. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Ada template-template juga sebetulnya kalau dipakai, ya. Ada banyak sebetulnya yang bisa dipakai secara langsung ya, tinggal ngedit. Tapi saran saya arahkan saja langsung ke arah blank. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya, ya, kosong, masih tidak ada apa-apanya. Nah, nanti eh, langkah pertamanya itu adalah dengan memilih new slide paling atas. Kita pilih new slide. Nah, salah satu keunggulan dari Mentimeter ini adalah dari slide yang kita buat, kita bisa manfaatkan beberapa di antaranya untuk membuatnya menjadi lebih interaktif. Ya, interaktif itu seperti apa sih? Jadi, yang dimaksud interaktif itu adalah ketika audiens itu bisa berpartisipasi dalam presentasi kalian, gitu ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin yang dimaksud interaktif itu adalah interaksi secara langsung gitu antara presenter dengan audiens.
Tapi di sini kita bisa difasilitasi untuk menggunakan alat untuk bisa merekam jawaban, merekam respon, dan lain sebagainya, sehingga bisa tersimpan. Nah, di Mentimeter ini ada dua versi ya, versi berbayar sama versi gratis. Versi gratis dari mungkin nanti silahkan berapa slide saya tidak membatasi. Yang penting itu sesuai dengan konten yang kalian sampaikan. Konten ini kan menyesuaikan dengan kelas berapa, kemudian materinya apa begitu ya. Nanti saya berikan detail tugasnya di Classroom. Yang jelas nanti katakanlah misalnya dari 15 slide, misalnya. Dari 15 slide itu dua bisa memilih yang di sini, kemudian duanya lagi yang quiz competition. Jadi kalau saya tidak salah ya, itu nanti bisa ada 4 slide yang interaktif. Nah, caranya bagaimana? Oke, langsung saja ya. Nah, biasanya kalau kita mengawali sebuah presentasi, gitu kita awali dengan judul ya. Judul. Nah, di sini kalau yang di bawah, kalau kalian arahkan ke bawah, nah di bagian konten slides ini bebas digunakan. Tidak ada batasan apa namanya berapa slide tidak ada. Jadi bebas. Kita bisa mulai dengan heading terlebih dahulu. Heading ini adalah judul, gitu ya. Silahkan judulnya bisa disesuaikan dengan temanya masing-masing. Saya beri contoh di sini misalnya sumber energi terbarukan. Nah, contoh seperti ini ya. Kemudian IPA kelas 6 SD, misal seperti itu. Kemudian di subheading ini bisa ditambahkan nama kalian, gitu ya. Misal seperti ini. Nah, memang kalau dibandingkan dengan misalnya saya sebut saja Canva gitu ya. Memang kalau dibandingkan dengan Canva jauh ininya, grafisnya ya. Tapi satu powernya dari Mentimeter ini adalah memang interaktifnya. Nah, tapi apakah kemudian kita membiarkan dia plain putih begini saja? Tidak. Ya, kita harus buat presentasi itu lebih menarik. Ya. Dengan cara apa? Salah satu yang bisa kita manfaatkan supaya lebih menarik adalah dengan kita menambahkan gambar. Jadi caranya di sini kan ada empat menu ya di sebelah kanan ini ada konten, desain, interactivity, sama templates. Nah untuk menambahkan gambar itu klik konten ya di konten sini. Ini sama letaknya seperti memberikan judul tadi. Kemudian di bagian image ini tinggal diklik klik to add image. Ada dua versi, ada boleh mengupload dari komputer, dari download dari website luar atau bisa juga dari sini kalau memang ada. Contoh misalnya kalau apa namanya sumber energi matahari itu kan terbarukan ya. Jadi kita ambil aja solar system, sorry, solar panel. Nah, seperti ini. Misalnya ya, kita bisa ambil salah satu, ini gambarnya sudah cukup baik kualitasnya, jadi kita tinggal ambil saja secara bebas. Misalnya inilah, kita tunggu sebentar. Jadi memang ini membutuhkan koneksi internet yang oke ya, untuk bisa lancar. Kita save. Kita tunggu sebentar, biasanya karena gambarnya besar, jadi harus sabar dalam uploadnya. Nanti ketika gambar itu sudah terunggah, kita bisa menyesuaikan letaknya ya. Nah, ini kan letaknya di pinggir ya. Kalau kita mau letakkan itu di tengah, ya akan seperti ini. Ini ada di bagian desain. Di bagian desain ini, kalian bisa menyesuaikan di mana kalian ingin meletakkan gambarnya. Contoh, kalau ingin di pinggir, ya seperti ini. Kalau di sebelah kirinya ya seperti ini. Kalau itu penuh seperti ini. Kalau di sini tidak ada. Kalau kecil seperti ini, kalau di atas dia seperti ini, di bawah seperti ini. Terserah kita
kalian bisa menyesuaikan dengan gaya masing-masing ya. Tapi kalau untuk contoh kita ambil aja yang full image. Kita juga bisa membesarkan text size-nya di bagian sini. Nah, seperti ini supaya lebih jelas. Oke, sudah ya. Ini sudah si slide pertama. Jadi judulnya adalah sumber energi terbarukan IPA kelas 6 SD. Nanti saya bebaskan, kalian boleh memilih mapel apapun yang dari SD, materi apapun, kelas berapapun, silahkan. Bagaimana cara memilihnya? Bisa mengambil dari CP-nya Kurikulum Merdeka, itu boleh. Setelah ini, eh, kita bisa tambahkan slide-slide selanjutnya, ya, yang jelas. Kalau sudut pandang kita sebagai seorang guru, membuat presentasi itu kan harus efektif ya. Jadi tidak usah terlalu bertele-tele dalam menyajikan informasi, poin-poin pentingnya saja. Nah, yang itu nanti kalian sesuaikan dengan konten masing-masing. Nah, yang perlu saya demokan di sini adalah bagaimana untuk menampil atau menambahkan slide yang interaktif. Ya, kita langsung aja ke slide yang interaktif. Misalnya nih, yang interaktif ini popular question types. Kita bisa milih di sini ada multiple choice, ada word cloud, ada open-ended, scales, ranking, Q&A, this or that. Ya, dan di sini kita mau apa saja silahkan ya. Jadi saya tidak membatasi mau yang sesuai yang mana. Misalnya katakanlah kita ngambil yang word cloud. Word cloud itu adalah kayak nantinya kalau siswa itu mengetik sesuatu di HP mereka nanti akan muncul dan basicnya kata ya. Jadi kumpulan kata ini. Nah, misalnya questionnya apa? Pertanyaannya apa? Misalnya ya, sebutkan salah atau dua contoh misalnya sumber energi terbarukan. Misalnya, sebutkan dua contoh sumber energi terbarukan. Kita tahu coba energi sumber energi terbarukan itu bisa air, bisa matahari, bisa angin, ya. Nah, itu nanti bisa dijawab oleh siswa melalui perangkat mereka masing-masing. Seperti yang dulu pernah kalian kalian praktekkan di presentasi saya. Nah, biar nggak plain-plain begini, kita bisa desain lagi. Kita bisa pilih temanya juga kalau mau sebetulnya. Mau yang nuansanya apa nih? Gitu kan? Apakah yang nuansanya putih-putih aja atau kita bisa ganti dengan yang warna-warna yang berbeda. Tapi memang ini karena basicnya free, jadi memang ya seperti ini tampilannya. Temanya juga terbatas ya. Kita bisa pilih yang ini misalnya. Nah, seperti ini juga bisa. Ya, jadi eh, silahkan nanti sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Ataupun katakanlah misalnya pilih yang warna keunguan seperti ini, silahkan. Tidak masalah. Ya. Mana yang sesuai aja. Kita ambil contoh yang ini aja ya. Nah, seperti ini. Nah, biar gambarnya, biar ada sesuatu yang menarik, kita bisa tambahkan gambar lagi. Ya, kita bisa tambahkan gambar lagi. Toh di tempat yang sama tadi, kita bisa pilih, eh, ini memang saya bahasa Inggris ya, tapi kalau kalian mau ambil ya bahasa Indonesia ya silahkan ya. Boleh kok. Keywordnya juga bisa membaca bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ilustrasi-ilustrasinya bisa dipilih sesuai dengan temanya ya. Yang penting adalah antara ilustrasi dengan konten slide-nya itu nyambung. Jangan sampai gambarnya apa, kontennya apa. Kita bisa pilih aja yang kincir angin ya, kayak di Teletubbies ini. Yang bisa tunggu sebentar sambil nah, ini. Nah, seperti itu ya. Kalau letaknya kurang sesuai, bisa dipindah seperti ini di sini misalnya, atau di sebelah sini. Nah, seperti ini juga bisa. Oke, sudah satu slide. Kita masih punya kuota satu slide lagi untuk yang interaktifnya dan dua lagi untuk kuis. Ya. Nah, kemudian kita coba lagi.
Kita masih punya di sini word cloud sudah. Kita coba yang lain ya. Misalnya kalau ranking seperti ini, kalau this or that seperti ini. This or that itu ini atau itu. Coba ya pakai this or that. Nah, di sini ada dua opsi. Ya, ada dua opsi yang nantinya bisa digunakan untuk mungkin opini atau semacamnya ya. Nah, contohnya manakah yang termasuk sumber energi terbarukan? Nah, misalnya ya, kita yang pertama ada eh, angin, yang kedua ada fosil. Oke, ada angin, ada fosil. Nah, kita bisa tambahkan gambar di sini kalau mau ya. Misalnya di sini ada angin, sesuai ya. Kalau memang biasanya memang ini bahasa Inggrisnya itu lebih bisa membacanya bahasa Inggris ya. Contoh, kita ambil aja ya, ya. Nah, ini bisa sesuaikan, save. Jadi dia akan muncul di atasnya. Kemudian fosil, kita coba cari fosil itu ada tidak ya. Nah, contoh ya, ini contoh aja. Eh, Atau gini aja lah, gas. Nah, ini kan dia termasuk bahan bakar fosil ya. Jadi kita bisa ambil yang kita pilih salah satu aja yang relevan ya. Pas tadi mungkin, nah ini aja, om. Ini sih familiar ya dengan anak-anak ya. Nah, di sini nanti siswa atau siapapun nanti audiensnya bisa memilih salah satu di antara dua gambar ini, gitu ya. Ada fosil, ada angin. Kira-kira mana yang termasuk sumber energi terbarukan? Gitu, Bro. Ini kalau mau dicek bisa di present. Nah, dia kan seperti ini tampilan dari presenter. Oke, kita kembali dulu. Nah, tadi kan sudah kepakai dua yang eh, interaktif ya. Jadi kalau sudah dua dipakai, ini sudah tidak berlaku, tidak bisa. You have reached the maximum number of slides. Jadi memang hanya dua ya. Jadi hanya dua. Tapi di sini kita masih punya dua lagi yang interaktif ya. Ini semacam kuisnya. Kalau di pembelajaran ya, semacam asesmen formatif lah ya. Kuis yang biasanya apa anak-anak yang kalian pahami dari ini. Nah, itu bisa kita kemas dalam slide. Nah, kita bisa pilih dua-duanya. Kita pilih contoh yang pilihan ganda dulu. Nah, di sini ada tiga pilihan. Kita juga bisa tambahkan optionnya. Nah, kita bisa menulis sebuah pertanyaan di sini yang kaitannya dengan materi yang disampaikan, gitu ya. Contohnya, misalnya, bagaimana cara sorry, typo menghemat energi, misalnya ya. Kemudian yang pertama, eh, kita pilih yang simpel aja ya. Kan seperti
Kemudian yang ketiga, menggunakan seperlunya, menyebut uh, boros. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, nanti ini apa namanya spontan aja. Nah, bagaimana cara menghemat energi? Kita bisa pilih jawaban yang benar kan menggunakan seperlunya ya. Misalnya jawaban yang benar berarti di sini bisa disesuaikan berapa detik waktu yang diberikan. Ini 15 detik, silakan disesuaikan. Kemudian more points for fast correct answers, berarti yang cepat itu dapat poinnya lebih. Kemudian leaderboard, leaderboard itu semacam peringkat ya, kayak di quizzes. Ya, nah itu kalau di on kan nanti dia akan menambah slide-nya otomatis di situ. Nah, ini nanti akan muncul ketika misalnya kan misalnya ada 10 anak gitu ya. 10 anak nanti hasilnya akan masuk di sini di slide leaderboard. Kita bisa sesuaikan judulnya misalnya hasil kuis. Boleh seperti itu ya. Kemudian supaya menarik juga kita bisa tambahkan gambar juga di sini misalnya energi ya. Kayak tadi tentang menghemat ya. Mungkin ini yang situasinya lebih ke ya, electricity gitu ya. Ambil ya, ini aja lah. Apa tunggu sebentar. Dan tempatnya kalau belum muncul dia di situ, kita tempatnya jadi bentar ya. Oh enggak bisa ya. Ternyata yang bagian ini dia tidak bisa divisualisasikan. Jadi nanti ini akan muncul di layarnya audiens saja. Ya, the slide image appears in your audience devices. Jadi gambar yang tadi saya pilih yang listrik tadi akan muncul di layarnya sorry, layarnya peserta audiens. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti akan muncul di sini hasil dari kuisnya. Nah, kurang lebih seperti itu caranya untuk bisa membuat presentasi yang interaktif. Ini tadi kita bisa juga tambahkan gambar kalau mau. Misalnya ini tentang bumi ini supaya lebih menarik ya. Mungkin bisa. Nah, seperti ini mungkin menarik. Nah, bisa seperti ini supaya terlihat lebih atraktif gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih caranya. Nah, ada satu hal lagi yang bisa kalian manfaatkan adalah interactivity di sini. Kalau ini kalian klik, slide yang muncul bisa muncul. Ada likes, ada questions, ada jempol ya. Kita bisa tambahkan beberapa sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau yang seperti ini kita bisa tambahkan love, ada bertanya juga kebingungan gitu ya. Itu juga bisa kita tambahkan aja di sini. Seperti ini. Kemudian tambahkan seperti ini. Nah, hasilnya juga boleh kita tambahkan. Nah, kurang lebih seperti itu caranya membuat mengoperasikan Mentimeter ini. Dan untuk kontennya, saya harap semua bisa menyesuaikan dengan konten yang dipilih masing-masing, jadi bebas apapun itu.
Nah, di sini tadi kalau saya kembali lagi ke slide 2 yang word cloud tadi, di sini kalian bisa menyesuaikan berapa jawaban yang mau diberikan gitu ya. Kalau di sini tiga, berarti nanti yang tertampil ada tiga kolom yang bisa digunakan untuk menjawab. Misalnya tiga kata ya berarti akan tiga tiga apa namanya tiga tiga kolom gitu ya. Kalau ini dua contoh kita kurangnya jam jadi dua seperti itu. Sederhana kok. Oke, itu kurang lebih caranya. Nah, kemudian ketika ini sudah selesai dibuat materi ini, caranya untuk kita bisa membagikan materinya ataupun siswa nanti bisa bisa apa namanya mengakses itu adalah dengan klik bagian share di sini. Ya, kemudian ada link di sini, klik copy selesai. Ya. Atau bisa juga join di sini di bagian atas ini ada joinmenti.com, use code ada kode di sini, websitenya menti.com. Itu juga bisa. Ada dua cara. Pertama, kalian bisa klik bagikan linknya, klik share, copy linknya, dan kasih ke audiensnya, itu langsung masuk ke laman presentasinya. Nah, tugas kalian hari ini adalah nantinya kalian harus selain membuat seperti ini, kalian juga harus menguji cobakan ke baik itu teman sendiri ataupun juga mungkin murid-murid kalian di apa di lingkungan kalian misalnya atau yang sudah mengajar juga boleh dibagikan ke siswanya. Saya tidak membatasi bagaimana caranya, yang penting kalian menguji cobakan gitu ya slide presentasi ini. Nah, yang nanti perlu kalian kumpulkan, yang perlu kalian kumpulkan itu adalah hasil uji cobanya. Slide ini semua nanti download PDF. Hasil uji cobanya dalam bentuk PDF dan itu sudah ada responnya. Begitu ya. Nah, saya coba tunjukkan bagaimana nanti eh, tadi apa namanya hasilnya di mana gitu ya. Kan tadi langkah sebelumnya itu kan harus diuji cobakan dulu kan. Klik share di sini, kemudian copy ini kasih ke audiens, nanti mereka akan mengikuti dengan catatan kalian harus klik present di sini. Ya, ketika kalian klik present di sini, ini otomatis nanti eh, entah itu mereka di HP atau di apa namanya di laptop akan mengikuti presentasi yang kita lakukan seperti ini, dan ketika kita sudah masuk ke slide ini mereka nanti akan masuk juga dan mereka akan menginput jawaban mereka, jawabannya akan muncul juga di layar ini gitu ya. Sama juga seperti ini tadi, manakah yang termasuk sumber energi terbarukan, jawabannya juga nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian juga yang kuis tadi, nanti mereka juga akan bisa masuk waiting for players. Jadi nanti ketika mereka apa namanya sudah masuk akan muncul di sini. Untuk memulai kuisnya tinggal tekan enter, gitu ya, selesai. Nah, ketika itu semua sudah dilakukan, sudah ada respon dari siswanya, langkah berikutnya adalah mengunduhnya. Cara mengunduhnya bagaimana? Di sini ada bagian pojok kanan ini, sebelahnya present, itu ada results, itu diklik aja. Nah, sudah, di sini akan ada tampilan hasilnya, ya. No results yet, memang belum ada hasil karena tidak ada yang mengerjakan, gitu ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Tinggal download PDF. Kita tunggu sebentar. Oke, nanti akan seperti ini. Sudah terunduh seperti ini. Oh iya, tadi lupa. Di sini nanti harap di rename ya, apa namanya, judul presentasinya ya. Tadi kalau di rename itu ada di sebelah di pojok kiri. Saya kembali lagi ke sini ya. Nah, di sini back to presentation. Nah, di sini nih. Kita bisa ganti dengan sesuai dengan kontennya. Sumber energi terbarukan. Selesai ya. Kemudian kembali lagi ke sini tadi.
ke hasilnya, kita download PDF, selesai sudah. Sudah judulnya seperti ini, nanti hasilnya akan muncul di sini, langsung otomatis di sini. Jadi sudah bisa diunduh hasilnya juga. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Jika nanti ada kurang yang apa namanya kurang paham bisa ditanyakan. Ini tinggal diunduh di sini ya, diklik unduh di sini selesai. Oke, mungkin itu saja tutorial dari penggunaan Mentimeter pada materi kita malam ini. Semoga bisa mencoba dengan baik. Yang penting prinsipnya adalah ketika menggunakan teknologi itu jangan takut salah, gitu ya. Kalau memang ada hal yang tidak sesuai atau kurang sesuai, silahkan saja bisa diperbaiki lagi, buat lagi karena tidak terbatas ya. Ini kalian bisa buat slide sebanyak mungkin, tidak ada batasan. Meskipun ini akunnya free, tapi semua bisa kalian apa namanya tidak ada batasan jumlah slide. Seperti itu caranya. Terima kasih atas eh, perhatiannya. Nanti harap bisa langsung mencoba setelah ini. Untuk detail tugasnya ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.